Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul The Legend of Envelope Demons. Film ini berlatar di masa lalu, di saat para monster menguasai bumi. Mampukah manusia menghadapi serangan monster ini? Film ini disutradarai oleh Yin Yue, dibintangi oleh Song Wen, Berbargia, dan Yake Zheng. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Legend of Envelope Demons. Pada dahulu kala, para iblis datang ke bumi dengan menggunakan batu naga yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan menggunakan batu naga ini pula, manusia membuat berbagai macam senjata untuk mengalahkan para iblis. Karena batu naga inilah satu-satunya kelemahan para iblis. Manusia yang menggunakan kekuatan batu naga disebut para pemburu iblis. Di suatu tempat di dalam hutan yang gelap, dua gadis berlari ketakutan menghindari makhluk mengerikan yang mengejar mereka. Mereka berdua berusaha untuk bersembunyi, namun iblis itu menemukan persembunyian mereka dan berhasil mencaplok salah satu di antara mereka. Gadis muda yang tersisa itu pun dengan cepat melarikan diri dari iblis masuk ke dalam hutan. Di saat iblis hampir mencaploknya, gadis itu dilindungi oleh seorang pemburu iblis menggunakan perisai. Nama sang pemburu iblis itu adalah Tensi. Dia datang bersama saudara keduanya, Chen yang memegang pedang besar, bersama dengan adik bungsunya, Fion yang merupakan pemanah ulung. Panik karena dikepung oleh 3 pemburu, iblis itu pun langsung kabur. Tak tinggal diam, para pemburu langsung mengejarnya. Mereka pun akhirnya berhasil membunuh makhluk itu dengan memotong kepalanya. Di saat yang sama, gadis muda yang tadi berlari melintasi padang rumput. Tiba-tiba dia terkejut mendengar ledakan besar dari belakang. Ternyata di sana sedang terjadi pertarungan yang jauh lebih dahsyat antara para pemburu iblis melawan iblis raksasa. Kekuatan iblis raksasa itu sungguh luar biasa. Dia memakan para pemburu iblis satu persatu. Para pemburu mencoba menahan monster itu dengan menggunakan tali, namun hal itu membuat mereka terlempar ke udara. Kekuatan monster raksasa itu sangatlah kuat. Tensi dan kedua adiknya kini datang untuk membantu para pemburu iblis yang lain. Ketua para pemburu, sang master, mengajak yang lain menyerang ke arah makhluk raksasa itu bersama-sama dengan mengarahkan semua yang mereka miliki. Namun iblis itu masih terlalu kuat. Dengan mudah, iblis itu menghancurkan para pemburu dan mulai mengeluarkan bola api besar dari mulutnya. Untungnya, Tensi berhasil melompat dan menebas makhluk itu tepat di kepalanya. Namun iblis itu malah menembakkan bola api ke arah gadis muda dan menyebabkan ledakan besar. Tensi tidak mampu menyelamatkan nyawa gadis itu. Master melihat ini dan langsung melompat menikam leher makhluk itu. Tetapi dia malah terlempar dan diinjak oleh monster. Melihat pemimpin mereka telah jatuh, sementara iblis itu masih saja mengamuk, para pemburu mulai mengisi semua energi mereka dan bersiap untuk serangan terakhir. Para pemburu itu melompat ke arah monster satu persatu sambil meledakkan diri. Serangan ini membuat iblis raksasa itu melemah. Tensi melihat wujud asli monster itu keluar dari dalam mulutnya. Tensi pun langsung melompat dan mengiris kepala makhluk tersebut. Para pemburu iblis akhirnya berhasil membunuh monster raksasa itu. Perlahan-lahan tubuh monster itu menghilang ke udara. Itu adalah iblis terakhir yang tersisa di bumi. Para pemburu sekarang akhirnya bisa beristirahat karena tugas mereka telah selesai. Namun, kekuatan para pemburu ini malah membuat masyarakat ketakutan. Mereka diusir dari kota dan menganggap para pemburu sama saja seperti monster. Hal ini membuat semua pemburu terpaksa menyembunyikan identitas mereka. 7 tahun kemudian, 3 bersaudara terpaksa menjadi nelayan untuk mencari makan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menangkap ikan. Dari kejauhan, para nelayan lainnya menyaksikan 3 bersaudara ini dengan sinis. Para nelayan menganggap kelakuan 3 bersaudara ini hanya menakut-nakuti ikan saja. Saat sedang menggosip, 1 orang nelayan datang membawa minuman. Nelayan itu mengaku mendapat minuman ini dari seorang wanita di jalanan. Dia mengajak 2 nelayan lain untuk minum-minum sebelum mulai bekerja. Salah satu nelayan melihat minuman itu berwarna hijau. Dia tidak tertarik meminumnya. Beberapa saat kemudian, di saat ketiga bersaudara sedang menuju rumah, mereka melihat sesuatu yang aneh. 2 orang nelayan sedang memakan daging manusia. Ternyata 2 nelayan itu kini berubah menjadi iblis. Tensi langsung mematahkan leher salah satu monster itu
dan Chen segera meraih pedangnya dan memotong tubuh monster yang kedua. 3 bersaudara ini bingung kenapa para nelayan ini berubah menjadi iblis. Tensi memiliki firasat kalau minuman aneh di depan mereka inilah penyebabnya. Mereka bertiga pun pulang ke kota. Saat masuk di dalam rumah, tiba-tiba muncul satu orang pemburu iblis yang terluka parah. Mereka bergegas membawa pemburu iblis itu menggunakan tandu menuju klinik tempat di mana pacar Fion bekerja. Namun di jalanan, seorang pencuri kecil menyenggol tandu, membuat masyarakat melihat lengan pemburu iblis yang sedang mereka bawa. Orang-orang pun marah ingin mengusirnya. Masyarakat menuduh para pemburu iblis itu sangat berbahaya sama dengan iblis itu sendiri. Chen yang emosi kemudian maju hendak menyerang salah satu warga. Beruntung Tensi buru-buru mencegahnya. Mereka bertiga pun akhirnya sampai di klinik tempat di mana pacar Fion, Shuna, bekerja. Mereka juga bertemu dengan dokter baru yang bernama Leila. Leila tampak terdiam saat melihat wajah Tensi, seolah-olah dia mengenali wajah Tensi. Ternyata Leila adalah gadis muda yang diselamatkan oleh Tensi 7 tahun lalu. Namun Tensi tidak ingat dia mengacuhkan wanita itu. Leila lalu menyuruh yang lain untuk keluar. Leila pun mulai mengobati pemburu yang terluka. Namun anehnya, Leila mengobati dengan cara yang tidak biasa. Leila langsung memanggil Tensi saat pemburu itu mulai sadar. Sambil terbata-bata, pemburu itu memberitahu kalau iblis telah kembali. Sebelumnya, pemburu itu menyelidiki pabrik minuman di dekat kota karena merasakan ada sesuatu yang aneh. Di dalam pabrik minuman, dia diserang oleh iblis di dalamnya. Pemburu itu memohon kepada Tensi untuk membasmi monster-monster tersebut. Pemburu itu pun tewas. Sarung tangan besi yang terbuat dari batu naga di lengan pemburu itu pun mulai menghilang. Saat Tensi dan kedua adiknya hendak pergi ke pabrik minuman, mereka dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh ajudan gubernur. Ajudan memaksa Tensi dan kedua adiknya ikut ke dalam balai kota. Tensi dan kedua adiknya pun bertemu dengan gubernur. Gubernur mendapat laporan dari warga kalau Tensi dan kedua adiknya melakukan hal yang meresahkan warga. Gubernur tidak ingin ada pemburu iblis berkeliaran di kotanya. Tensi mencoba memberitahu mengenai kemunculan iblis di pabrik minuman. Namun gubernur tidak percaya dan malah menuduh Tensi dan kedua adiknya sudah gila. Chen dan Fion yang marah mengeluarkan senjata mereka. Terjadi ketegangan. Namun Tensi tidak ingin bertarung. Dia malah menyerahkan diri. Mereka bertiga pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Malam harinya, di dalam penjara, dari sel samping mereka muncul iblis yang hendak menyerang 3 bersaudara. Beruntung Leila datang tepat waktu meledakkan iblis itu dan membebaskan 3 bersaudara. Mereka berempat langsung pergi menuju pabrik minuman. Sesampainya di dalam, suasana terlihat sepi. Saat sedang melakukan investigasi, Tensi menyadari kalau bahan untuk membuat minuman ini berasal dari darah iblis. Tiba-tiba sesuatu bergerak mendekati mereka. Pintu-pintu rumah itu tiba-tiba bergerak sendiri, membuat mereka berempat terpisah. Tiba-tiba muncul monster ikan mengepung Leila. Tensi pun menyelamatkannya. Tensi membawa Leila kabur. Di tempat lain, Fion dan Chen bertarung melawan monster-monster ikan. Tensi dan Leila lalu dihadang oleh iblis yang 7 tahun lalu bertarung dengannya. Iblis ini berhasil memojokkan Tensi. Secara mengejutkan, Leila berubah bentuk menjadi siluman ekor 7 dan menyerang iblis itu. Di luar rumah, Fion menangkap siluman itu. Chen kemudian melompat dan berhasil memenggal kepala siluman tersebut. Di dalam ruangan, Tensi kaget melihat Leila ternyata adalah siluman. Tensi menyuruh Leila berubah bentuk kembali, mumpung kedua adiknya tidak melihat. Ajudan gubernur kemudian datang sambil marah-marah. Chen lalu melemparkan kepala iblis dan membuat ajudan itu ketakutan. Sang gubernur pun tidak berkutik lagi karena Tensi dan kedua adiknya berkata jujur. Pabrik minuman ternyata memang sarang iblis. Gubernur lalu memberikan hadiah emas kepada mereka bertiga. Namun, gubernur menyuruh mereka bertiga pergi dari kota untuk menjaga kenyamanan warga. Karena dahulu seorang pemburu iblis pernah melakukan pembunuhan keji di kota ini. Gubernur tidak ingin hal itu terulang kembali. Chen dan Fion menolak untuk pergi. Tensi lalu berkata kalau apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah untuk melindungi seluruh umat manusia. Namun jika hal ini adalah yang terbaik, Tensi pun bersedia untuk pergi. Di dalam klinik, Fion berpamitan kepada kekasihnya, Shuna, untuk pergi meninggalkan kota. Namun hal ini malah membuat Shuna marah dan meninggalkan Fion begitu saja. Saat sedang makan malam, Chen dan Fion bertanya kenapa Tensi menerima perintah dari gubernur untuk pergi.
Tensi pun mengaku kalau tadi dia berbohong. Mereka bertiga tidak akan pergi karena Tensi merasakan ada yang aneh dengan kota ini. Di dalam klinik, di saat Layla sedang mandi, dia diganggu oleh seekor ular. Tensi pun datang untuk menolongnya. Layla lalu bertanya apakah Tensi akan membunuhnya setelah tahu kalau dia adalah siluman. Tensi pun bertanya dari mana Layla berasal. Layla memberitahu kalau dia adalah gadis yang 7 tahun lalu pernah diselamatkan oleh Tensi saat sedang dikejar-kejar siluman. Di pertempuran itu, Layla hampir tewas terkena ledakan. Namun dia berhasil bertahan hidup setelah cipratan darah siluman mengalir di dalam tubuhnya. Sejak saat itu, Layla berubah menjadi siluman. Tensi pun kaget karena dia tidak mengenali wajah Layla karena sekarang Layla sudah semakin glowing. Tensi pun meminta maaf karena dahulu tidak sempat menyelamatkan Layla dari ledakan. Di tempat lain, gubernur menemui sosok aneh misterius. Gubernur muak karena sosok misterius itu terus-terusan menyuruhnya membunuh para pemburu iblis. Kenapa sosok aneh itu tidak langsung saja melepaskan iblis Titan yang ada di kandang? Sosok aneh itu pun marah. Dia akan melempar gubernur sebagai makanan iblis Titan jika gubernur berani melepaskannya. Gubernur lalu meminta sosok aneh itu memberinya obat akibat kutukan yang dideritanya. Sosok aneh itu ternyata adalah sang master pemburu iblis itu sendiri. Beberapa saat kemudian, di saat sang gubernur sedang mengobati luka aneh di tubuhnya, tiba-tiba datang pelayan yang tak sengaja melihat hal itu. Gubernur yang marah membawa pelayan itu ke ruang bawah tanah dan melempar pelayan itu ke dalam lubang. Pelayan itu langsung dicaplok oleh iblis yang ada di dalamnya. Di tempat lain, ajudan datang menemui kekasihnya. Ternyata wanita itu adalah Suna. Ajudan menyuruh Suna menjalankan sebuah misi penting besok pagi. Keesokan harinya, Fion berpamitan ingin pergi menemui Suna untuk mengabari kalau dia tidak jadi pergi. Beberapa saat kemudian, saat sedang di dalam rumah, Tensi mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah pencuri cilik yang suka berkeliaran di jalanan. Tensi melihat kalung anak itu merupakan potongan batu naga. Anak itu mengaku kalau dia adalah keturunan pemburu iblis. Namun ayahnya itu telah tewas sejak dia baru dilahirkan. Anak itu ingin menjadi pemburu iblis. Tensi lalu berkata kalau saat ini iblis sudah musnah. Anak itu kemudian memberitahu Tensi kalau dia melihat sesuatu yang aneh di ruang bawah tanah kantor gubernur. Anak itu melihat gubernur berbincang-bincang dengan monster. Monster di sana berjanji akan membantu gubernur untuk membunuh pemburu iblis dan memberikan penawar kutukan jika gubernur membebaskannya. Di jalanan, ajudan menemui Chen dan mengajaknya menghadap gubernur. Gubernur memberi Chen sebuah penawaran. Gubernur memaklumi kalau Chen tidak ingin pergi. Gubernur lalu menawari Chen jabatan tinggi. Chen pun tertarik. Di tempat lain, diam-diam Tensi menyelinap masuk ke dalam kantor gubernur. Tensi masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di dalamnya, Tensi terkejut melihat mutiara pusaka milik master ada di sana. Di saat yang sama, Fion menemui Suna. Di dalam kamarnya, Suna mencoba menggoda Fion. Fion pun bingung melihat tingkah pacarnya ini. Tiba-tiba Suna berteriak meminta tolong karena diperkosa. Orang-orang pun datang menangkap Fion. Di hadapan warga, Suna mengaku telah diperkosa oleh Fion. Fion pun kebingungan kenapa Suna tega melakukan semua ini. Semua orang lalu menghujat Fion dan ingin menangkapnya karena dia adalah pemburu iblis. Fion sadar kalau Suna sengaja menjebaknya. Fion pun merasa sakit hati karena cintanya telah dihianati. Fion sadar kalau Suna ternyata juga membencinya karena dia adalah pemburu iblis. Untuk membuat Suna senang, Fion rela menusuk dirinya sendiri. Sore harinya, Chen terkejut melihat adiknya, Fion, telah tewas. Pasukan pemanah lalu muncul dari segala penjuru melesatkan anak panah. Chen mencoba menahan serangan, namun Chen pun tumbang karena terluka cukup parah. Gubernur lalu datang untuk menertawai keadaan Chen. Gubernur juga membawa sosok iblis di sampingnya. Malam harinya, Tensi terkejut melihat kedua adiknya tergeletak di jalanan. Tensi pun menangis melihat Fion yang sudah tewas. Tensi kemudian membawa Chen yang sekarat menggunakan tandu. Sesampainya di klinik, Layla bergegas memeriksa keadaan Chen. Di luar, Tensi bingung kenapa semua ini menimpa kedua adiknya. Tensi ingin menemui seseorang yang mungkin bisa memberinya jawaban.
Keesokan harinya, Tensi dan Layla dengan membawa Chen yang terluka pergi menuju Gunung Keramat, markas para pemburu iblis. Tensi menghadap Master Pemburu dengan membawa 2 peti abu pemburu yang telah tewas. Tensi lalu melempar mutiara pusaka milik Master yang ditemukan di ruang bawah tanah. Tensi bertanya, kenapa benda itu ada di sana? Di tempat lain, saat Layla sedang menjaga Chen yang terluka, tiba-tiba sosok iblis keluar dari dalam tubuh Chen. Iblis itu langsung menyerang Layla, membuat Layla tak berdaya. Dengan bantuan batu naga yang ada di sana, iblis itu lalu mulai melakukan ritual terhadap tubuh Chen. Di tempat lain, secara mengejutkan Master menyerang Tensi. Master memberitahu kalau kekuatan batu naga sangat berbahaya. Kekuatannya bisa dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan dunia. Master berniat membunuh semua pemburu iblis yang tersisa untuk melenyapkan kekuatan batu naga selama-lamanya. 7 tahun lalu, setelah pemburu iblis berhasil mengalahkan iblis yang terakhir, Master sengaja mengambil potongan tubuh iblis dan menggunakannya untuk membangkitkan iblis kembali untuk memancing para pemburu iblis. Master bekerja sama dengan gubernur dan beberapa orang untuk menyebarkan minuman iblis ke masyarakat. Mereka digunakan sebagai umpan pancing untuk membuat para pemburu iblis yang bersembunyi kembali muncul. Master ingin memusnahkan semua kekuatan batu naga di dunia ini. Mendengar hal itu, Tensi tidak terima. Dia bangkit hendak menusuk Master. Tak disangka, Master malah membuang senjatanya dan menerima tusukan pedang Tensi tanpa perlawanan. Master sengaja memancing emosi Tensi untuk membunuhnya. Sebelum tewas, Master memohon kepada Tensi untuk memusnahkan semua kekuatan batu naga setelah semua ini berakhir. Di tempat lain, iblis mulai merubah bentuk tubuh Chen. Tensi lalu datang berniat menolong, tapi tiba-tiba muncul tentakel dari tangan Chen yang menusuk Tensi. Tensi pun tergeletak tak berdaya. Chen tak kuasa mengendalikan tubuhnya sendiri. Chen pun pergi keluar. Di dalam kota, para prajurit yang berjaga terkejut melihat penampakan iblis Titan berukuran besar bergerak ke arah kota. Iblis Titan melemparkan bola-bola api, membuat kota porak-poranda. Para pasukan mencoba menembakkan ribuan anak panah, namun sia-sia. Iblis Titan tidak bergeming. Gubernur lalu keluar menagih janji iblis yang akan memberinya obat penawar setelah gubernur berhasil membunuh para pemburu. Namun iblis itu mengingkari janjinya. Iblis itu malah meninju gubernur hingga hancur. Iblis Titan terus-terusan mengamuk, melempari bola-bola api ke segala penjuru kota. Semua orang pun panik. Tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda menghadang iblis Titan. Itu adalah Tensi yang ternyata masih hidup. Tensi melompat ke atas tubuh Titan. Di sana, Tensi melihat Chen yang terjebak di punggung iblis Titan. Namun iblis Titan dengan mudah menyingkirkan Tensi. Di tempat lain, ajudan yang panik berbenah-benah untuk kabur. Suna lalu bertanya kemana dia akan pergi. Namun ajudan malah mendorong Suna dengan keras. Dari dalam lemari, Suna tak sengaja melihat topeng aneh. Suna pun teringat kalau dahulu kala orang tuanya dibunuh oleh pemburu iblis yang menggunakan topeng. Ajudan lalu datang berjanji akan membantu Suna membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Ternyata orang yang membunuh orang tua Suna bukanlah pemburu iblis, melainkan ajudan itu sendiri. Suna telah salah sasaran. Ajudan kemudian menusuk Suna dari belakang. Ajudan mengaku membunuh orang tua Suna sebagai propaganda agar masyarakat membenci pemburu iblis. Suna yang masih hidup dengan sisa tenaganya menusuk leher ajudan itu hingga tewas. Di jalanan kota, melihat Tensi tak berdaya, beberapa pemburu iblis yang selama ini bersembunyi mulai keluar. Mereka menghadang iblis Titan. Para pemburu iblis ini melompat menyerang tubuh iblis, namun iblis yang terlalu kuat membuat mereka tak berdaya. Mereka pun melakukan serangan bunuh diri dengan meledakkan diri. Di bawah, Tensi yang pingsan teringat kalau sebelumnya dia telah sekarat. Layla meletakkan batu naga di tubuh Tensi. Dengan bantuan batu naga, Layla mengorbankan diri, menyerahkan jiwanya untuk membuat Tensi hidup kembali. Tensi pun akhirnya sadar. Tensi mengamuk, melompat menebas lengan dan kaki iblis Titan, membuat iblis itu ambruk. Tensi lalu mencoba mengeluarkan Chen dari punggung iblis Titan. Namun ternyata tidak bisa. Tubuh Chen sudah menyatu dengan iblis Titan. Chen menyuruh Tensi membunuhnya agar iblis Titan ini hancur. Tensi menolak, dia bersikeras masih ingin melepaskan tubuh Chen. Chen pun memaksa dan berkata kalau ini adalah satu-satunya jalan agar iblis Titan ini musnah.
Tenshi harus membunuhnya. Sambil menahan kesedihan, Tenshi pun membunuh Chen. Hal ini membuat iblis Titan berhasil dikalahkan untuk selamanya. Di dalam Gunung Keramat, setelah berhasil membunuh iblis terakhir, Tenshi berniat bunuh diri sesuai pesan gurunya yang ingin memusnahkan kekuatan batu naga. Namun tiba-tiba sesuatu mencegahnya. Dan berakhirlah alur cerita film The Legend of Envelope Demon ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan terpancing jika ada wanita yang menggoda kalian. Siapa tahu ternyata wanita itu disuruh oleh gubernur untuk menjebak kalian.